jangan dibesar-besarkan. Kan yang beda cuma hitungan rokaatnya aja toh. Namanya juga sama-sama sholat tarawih, betul? Takbiratul ihramnya sama, fatihahnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, tahiyatnya, salamnya. Yang beda kan cuma bilangan rokaatnya aja. Ayo disikapi dengan arif dan bijaksana. Bapak Ibu yang tarawihnya pakai 20 rokaat, ketika jamaah tarawih bermakmum kepada imam yang hanya 8 rokaat, begitu imam selesai bubar, tambahi sendiri, tambah 12 kan jadi 20 rokaat toh, betul? Beres. Nah Bapak Ibu yang tarawihnya 8 rokaat, ketika jamaah bermakmum kepada imam yang tarawih 20 rokaat, begitu imam udah dapat 8, minggato. Selesai toh urusannya. Lah diributkan kok, ada yang sukanya itu nyalah-nyalain aja. Apa itu orang NU? Ya bener tarawih itu rokaatnya banyak 20 rokaat, tapi cepet banget. Tarawih kayak ngejar maling aja. Allahu Akbar dalin amin. Entul-entul jadi duli-gulik ndutut gobek-gobek, cerekal tangi maneh. Allahu Akbar dalin amin. Entul-entul jadi duli-gulik ndutut gobek-gobek, cerekal maneh. Allahu Akbar dalin amin. Entul-entul jadi duli-gulik ndutut gobek-gobek. Tarawih ra mutu, gak kualitas. Rokaatnya banyak tapi nggak mutu, nggak kualitas. Muhammadiyah juga gitu, setahun sekali aja terawih cuma 8 rokaat, nggak niat itu. Salah semua. Yang bener akui loh, netral, nggak usah terawih. Nah ini kan orang koclok ini namanya, orang sampel ini namanya. Lah kayak sholat subuh itu bedanya kan cuman pakai rukuk sama pakai kunut sama nggak pakai kunut toh. Ya kalau itu yang dipermasalahkan, yang dibesar-besarkan, ya ribut. Satu bilang harus kunut, itu sunnah apa? Satunya bilang nggak usah kunut, hadisnya lemah. Wajib kunut, nggak usah kunut. Yang bener kunut, yang bener nggak kunut. Ribut, itu dulu. Alhamdulillah kalau titian resak sekarang udah nggak ada ribut soal kunut, soalnya udah sama-sama nggak sholat subuhnya. Nah, apanya yang mau diributin? Sholat subuh aja enggak kok. Yang beda kan cuma kunutnya. Niatnya sama, takbiratul ihramnya sama, fatihahnya sama, berdirinya sama, rukuknya sama, i'tidalnya sama, sujudnya sama. Gitu kok diributkan. Ini ada, saya pernah baca buku yang menceritakan pemimpin dan tokoh besar Muhammadiyah di Indonesia. Beliau juga guru bangsa, almarhum Buya Hamka. Hamka itu singkatan Haji Abdul Malik. Makanya urusan apapun biasanya dipegang laki-laki sama dipegang wanita, lebih hidup kalau dipegang wanita. Dipegang laki-laki mati, pegang wanita langsung hidup. Makanya kadang ibu-ibu lek ngomong gaya, alah ngono kok mati, kene tak cekeleng kok lak urip ngono. Loh, sekarang apa prestasi yang dimiliki laki-laki, wanita sekarang juga punya. Laki-laki mengandalkan ijazah, wanita sekarang juga punya ijazah plus wajah. 1-0. Laki-laki mengandalkan kelulusan, wanita sekarang juga punya kelulusan plus kemulusan. 2-0. Laki-laki mengandalkan keterampilan, wanita sekarang juga punya keterampilan plus penampilan. 3-0. Laki-laki mengandalkan prestasi, wanita sekarang juga banyak yang punya prestasi plus tubuh seksi. 4-0. Laki-laki mengandalkan skill, wanita sekarang juga banyak yang punya skill plus pentil. 5-0. Kalah. Udah nanti disambung di belakang. Semuanya hadirin hadirat, para jamaah, saudara-saudaraku yang sangat saya sayangi, saya hormati. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah. Mudah-mudahan semuanya Islamnya semakin mantap, imannya semakin kuat, akhlaknya semakin mulia, takwanya semakin sempurna, keluarganya makin sakinah, ibadahnya makin istiqomah, hidupnya makin barokah. Mohon hadiah suratul Fatihah. Kita niat mendoakan saudara-saudara kita, terutama yang diuji Allah dengan musibah, bencana, yang di Aceh, yang di Sumatera Barat, yang di Sumatera Utara, dan yang di tempat-tempat lain. Semoga diberikan keselamatan, diberikan keamanan, diberikan ketabahan, kesabaran, diberikan ganti yang lebih baik, diberikan pahala. Bagi yang wafat, mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan tercatat wafat sebagai syahid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Fatihah sekali lagi. Kita mendoakan Kabupaten Inhul, kemudian Sumatera seluruhnya, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua dan seluruh Indonesia diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah bencana segera dihilangkan, diangkat oleh Allah. Indonesia kembali aman, damai, tentram, sejahtera, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Fatihah sekali lagi untuk kita semua yang hadir di majelis ini beserta keluarga. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat baik kita, hajat dunia akhirat diijabah oleh Allah. Kok gak patah amin? Semoga hajat-hajat dunia akhirat kita dikabulkan Allah. Yang sedang sakit mudah-mudahan segera disembuhkan. Yang sedang susah semoga segera dibahagiakan. Yang sedang kekurangan semoga segera dicukupkan. Yang sedang keberatan semoga segera diringankan. Yang sedang seret macet semoga segera dilancarkan. Yang sedang ribet, padu, gegeran, tukaran semoga segera dirukunkan. Yang sedang punya hutang semoga segera dilunaskan. Yang sedang menunggu datangnya menantu atau jodoh semoga segera dipertemukan. Yang sedang menunggu datangnya kematian semoga kabeh, semoga ketika waktunya tiba nanti dikaruniai husnul khatimah. Mudah-mudahan semuanya diselamatkan, dimuliakan, dibahagiakan dunia sampai ke surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, mendoakan pemimpin itu hukumnya wajib. Kita doakan pemimpin-pemimpin negeri ini, khususnya beliau bupati kita doakan mudah-mudahan menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang benar-benar mensejahterakan rakyatnya. Karena pemimpin itu tanggung jawabnya berat. Tanggung jawab pemimpin itu dunia akhirat. Kalau berdasarkan Asmaul Husna, pemimpin itu bahasa Arabnya Al-Malik. Pemimpin, pejabat harus memenuhi beberapa kriteria, harus bisa memegang teguh Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz. Pertama, Al-Quddus artinya suci, harus suci niatnya, suci hatinya, harus bersih, tidak cacat hukum. Yang kedua, As-Salam artinya menyelamatkan dan mensejahterakan rakyatnya, bukan mementingkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya saja, tapi benar-benar mensejahterakan rakyatnya. Yang ketiga, Al-Mu'min harus mempunyai iman yang kuat. Karena kalau pemimpin imannya nggak kuat, bahaya, nanti jadinya kayak Raja Fir'aun. Yang berikutnya, Al-Muhaimin harus bisa dipercaya. Pemimpin nggak boleh suka membohongi rakyatnya. Janji-janji kampanyenya harus jadi realita dan fakta. Izin Pak Bupati, itu yang keplok-keplok kayaknya ngarep itu. Lah iya, berikutnya Al-Aziz harus kuat mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat. Insya Allah beliau ini jelas mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat. Berikutnya, izin Pak Bupati, pemimpin harus bisa memegang teguh dan mewarisi sifat-sifatnya Nabi. Siddiq, amanah, tablek, fatonah. Ayo tuh sayang nyaut, siddiq, amanah, tablek, fatonah. Siddiq itu artinya jujur, amanah terpercaya, tablek aspiratif dan transparan, fatonah artinya cerdas. Mohon maaf, sekarang nyari figur pemimpin yang benar-benar masih bisa memegang teguh siddiq, amanah, tablek, fatonah, rasa-rasanya agak susah. Maaf banget. Kenapa demikian? Sebab siddiq kabarnya minggat, nggak pulang-pulang. Maka pemimpin kehilangan siddiq karena siddiqnya minggat.
Ironinya Sidik minggatnya nggak sendirian, dia bawa pacarnya namanya Amanah. Amanah itu pacarnya Sidik ikut minggat, sehingga pemimpin nggak kebagian amanah, nggak dapat amanah, wong amanahnya katut Sidik minggat. Terus tablek udah dipakai di mana-mana, tablek akbar, tablek akbar, tablek akbar, termasuk di sini dipakai, maka pemimpin nggak kebagian tablek. Tinggal satu aja, Fatonah ke luar negeri jadi TKW nggak balik-balik. Makanya sekarang nyari pemimpin yang benar-benar Sidik, amanah, tablek, Fatonah susah. Izin Pak Bupati, ini saya kalau ketemu dengan kepala daerah dimanapun saya selalu berpesan. Ini juga bagian dari watawasau bil haq watawasau bis sabr, saling mengingatkan. Apalagi ketumnya beliau ini CS kok sama saya. Macem-macem tak WA selesai. Ya Allah. Wong titian resak ya ora tau ngerti drone ya. Kayak ana drone kok denger-denger ngene. Pokoknya sing ngingeti drone denger-denger tak dongake tengkengen ra iso balik. Masa gara-gara itu aku dicuekin? Woi, izin saya mengingatkan Pak Bupati karena beliau Masya Allah bebannya luar biasa, tolong didoakan. Woi, saya selalu pesan kalau mengangkat pegawai pembantunya ini harus betul-betul selektif. Kemudian nanti setelah diangkat jadi pegawai, jadi pembantu Pak Bupati dalam menjalankan tugas, dilantik, dapat SK, sumpah jabatan. Nah setelah itu tolong Bapak diajak berdoa Pak Bupati, mohon bimbingan dan pertolongan Allah agar menjadi pegawai dan pejabat yang baik. Nah biasanya nanya doanya seperti apa Bah? Saya kasih tahu doanya begini Pak Bupati, setelah dilantik dapat SK, sumpah jabatan, diajak berdoa, nawaitu shauma ghadin. Nah, itu kan doanya puasa. Memang jadi pemimpin, pejabat, pegawai harus siap puasa. Namanya puasa, pengen makan tahan, pengen minum tahan, pengen seneng-seneng tahan, pengen yang enak-enak tahan. Orang puasa kok. Apa nggak boleh makan sate, makan soto? Boleh. Tapi tunggu nanti setelah maghrib. Apa nggak boleh minum yang seger-seger, es degan, teh es, teh jeruk macam-macam? Boleh, tapi tunggu nanti setelah maghrib. Apa nggak boleh pemimpin dapat gaji besar, tunjangan gede? Boleh, tapi tunggu nanti setelah rakyatnya sejahtera. Apa nggak boleh mendapatkan fasilitas-fasilitas kedinasan? Boleh, tapi tunggu nanti setelah perekonomian rakyat membaik. Lah jangan sampai perekonomian rakyat masih kembang kempis, rakyat nafasnya masih Senin Kemis, nasibnya kayak pengemis, pemimpinnya yang klimis-klimis. Kadang-kadang salah baca doa, habis dilantik dapat SK sumpah jabatan, doa yang dibaca Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Makanya yang geragas-geragas dan celutak-celutak, salah baca doa makan. Loh. Ini berat loh, jadi bupati berat. Memang kalau adil dalam memimpin, subhanallah, keutamaannya luar biasa. Yaumun wahidun min imamin adilin ya'dilu ibadata sittina sanah. Sehari yang dijalani oleh pemimpin yang adil, udah nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah tahajud, nggak usah puasa, nggak usah zikir, nggak usah wiridan. Pokok adil dalam memimpin sehari aja itu pahalanya menyamai ibadah sunnah 60 tahun. Siangnya puasa, malamnya tahajud selama 60 tahun. Itu pemimpin adil sehari saja. Lah kalau satu periode masa jabatan 5 tahun, berapa itu pahala yang didapat? Apalagi 2 periode kayak beliau, insya Allah nanti 2 periode. Ora usah kenceng-kenceng, aku rong karuan ditambahi kok. Loh. Tapi biasanya yang ngaji bareng sama saya itu didoakan bareng-bareng jamaah, rata-rata periode berikutnya enteng, rata-rata. Ya, tapi yang nambahi. Nah, gak nambahi ya turun dari ketua RT. Umumnya begitu, ya terserah beliau lah, kan keputusan ada di tangan beliau.
Biasanya kalau nggak nambahi itu tengah perjalanan kena kasus biasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah menang, nggak, saya yakin kalau beliau orangnya dermawan. Lawang pejuang-pejuang agama aja diumrohkan kok. Tepuk tangan untuk beliau, subhanallah, luar biasa. Keren ini, keren. Ini program yang luar biasa. Jadi guru-guru ngaji, imam-imam musola itu betul-betul diperhatikan kesejahteraannya. Ini bupati cerdas. Karena jujur selama ini perhatian dari pemerintah kurang. Izin Pak Bupati. Padahal kalau dipikir jasanya para kiai, jasanya para ulama untuk membina masyarakat ini luar biasa. Pemerintahan kabupaten bisa jalan dengan normal, bisa berjalan dengan baik. Itu karena apa? Warga masyarakatnya tertib, warga masyarakatnya taat, warga masyarakatnya patuh. Akhlaknya bagus-bagus. Siapa yang mendidik akhlaknya masyarakat? Siapa yang mendidik masyarakat supaya patuh? Ya para ulama, para kiai. Betul? Kalau nggak dibantu para ulama, para kiai, Pak Bupati kewalahan. Lah kalau masyarakatnya nakal-nakal, masyarakatnya moralnya bejat, nggak dibimbing moralnya sama para ulama, akhirnya banyak yang jahat, ya pemerintahan nggak bisa jalan dong. Maka para ulama, para kiai itu sesungguhnya sangat membantu tugas pemimpin, sangat membantu tugas Pak Bupati. Cuma sampai hari ini belum begitu diperhatikan. Belum ada kok kiai dapat mobil dinas. Padahal camat itu lo dapat mobil dinas. Lah camat itu tugasnya apa? Wong duduk manis di kantor, tanda tangan eret-eret cetok, tanda tangan eret-eret cetok, gitu aja dapat mobil dinas. Lebih berat kiai yang membina moralnya masyarakat itu loh. Mulai besok geser mobil dinasnya camat, kasihkan kiai. Izin Pak Camat. Loh ini perlu dipertimbangkan Pak Bupati. Coba kalau kiai-kiai mogok semua, warganya Pak Bupati nakal semua, bingung bupatinya, apa ramumet bupatine. Loh itu perlu kasih tunjangan. Makanya setuju banget dikasih bonus, diumrohkan, setuju banget. Nanti guru-guru TPQ insentifnya ditambah Pak Bupati, gitu loh. Pegawai gajinya tambah terus kok. Yang pejuang agama yang bina moralnya masyarakat kok nggak diperhatikan. Itu kiainya langsung betul. Itu soalnya belum kebagian umroh dia. Loh, bener nggak? Bahkan kiai-kiai, ulama-ulama itu bukan hanya bantu tugasnya Pak Bupati, bantu tugasnya polisi. Izin Pak Kapolsek, anggotanya Pak Kapolsek, anggotanya komandan di Mapolsek sini berapa anggotanya, berapa personil? Cuman 37 orang loh. Polisi cuman 37 personil untuk seluruh kecamatan. Padahal yang nakal berapa? Yang ngelumpuk nok ini sama ini akeh. Lah kalau polisi cuman 37 apa ndak kewalahan? Dan kewalahan. Nah siapa yang membantu tugasnya polisi? Ya para ulama, para kiai yang membina masyarakat, yang mau jahat ditekan, yang mau nakal ditekan, sehingga meminimalisir tindak pidana, tindak kriminal. Makanya Kapolsek itu kalau ketemu kiai ya harus nambahi juga. Lo kan dibantu dan. Nah saya juga terima kasih Pak Kapolsek. Jadi saya ngaji dakwah kemana-mana, perjalanannya lancar, itu juga karena patwal. Jadi selalu dikawal sama bapak-bapak polisi. Terima kasih. Jadi yang tadinya mau macet jadi lancar. Terima kasih banget, terima kasih. Jadi nanti kiai-kiai itu kalau mau ke surga, yang nganter juga polisi-polisi itu. Iya diantar, tapi polisi ini nganter tok keluar lagi. Nah iyalah, enak ikut-ikut masuk ke dalam. Ya wis nganter, habis nganter keluar lagi. Ya, maksudnya keluar lagi itu jemput kiai yang lain. Tuh masuk, kiainya masuk, polisinya keluar lagi. Jemput kiai yang lain, kiainya masuk, polisinya keluar lagi. Jemput kiai yang lain, kiainya masuk, polisinya keluar lagi. Pintu surga ditutup. Oh no. Baik, izin Pak Bupati, ya masukan ini Pak Bupati perlu dipertimbangkan. Karena jasanya ya antara pemimpin dengan kiai, antara umarok dengan ulama itu memang harus sinergi. Makanya maaf. Kalau ada kiai di Kabupaten Inhul ini yang sampai kesulitan, ya yo Inhu, Indragiri Hulu, rewel lah. Soalnya satunya kan Inhil,
Indragiri Hilir. Nah satunya gayo Inhul. Ngapain tambahi L kok? Kalau maaf ini, kalau ada kiai di Kabupaten Inhus ini yang sampai maaf kesulitan ekonomi, miskin, yang nanggung dosa paling besar adalah bupatinya. Nah karena bupati nggak memperhatikan kesejahteraannya kiai. Misalnya bupatinya bantah, oh, kiainya nggak mau kerja. Loh, lah kalau kiai pertentangan kerja, brondol bendino. Lah terus yang ngajar ngaji masyarakat siapa? Yang bimbing moralnya masyarakat siapa? Itu loh. Tuh perhatikan, dengerin tuh bupati. Ya iyalah, masa kiainya suruh pertentangan kerja, ya yang ngajar ngaji siapa? Yang bimbing moralnya masyarakat siapa? Kalau masyarakat nakal semua, nanti nggak ngerti aturan zakat, nggak tertib pemerintahan, bupatinya juga yang susah. Sebaliknya, kalau ada bupati yang zalim kepada rakyat, yang nanggung dosa besar adalah kiainya. Lah kiainya nggak mau nasihati bupati, nggak mau ngingetin bupati, nggak mau ngasih masukan kepada bupati, nggak berani. Kiai kok nggak berani sama bupati? Prei ojo dadi kiai. Lah iyalah, ya kita kan saling sinergi Pak Bupati. Jadi kalau ada kiai ulama memberikan masukan, ya diterima Pak Bupati. Jangan mentang-mentang jadi pimpinan. Nah, bupatinya nggak terima biar pulang toh, bingung. Wong acara ini nggak dihadiri bupati tetap jalan. No. Nah kalau saya yang nggak datang, bupatinya suruh ceramah sendiri. Ngomong gua Pak Bupati aku tak pulang aja. Ngono lho, wis to pokoke aman-aman. Loh saya berani kayak gini karena saya sudah tahu karakternya beliau. Beliau nggak mungkin berani, wong bosnya koncoku. Ini langsung seret nyampe DPP. Ngono lho. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, apa? Ini lo lengannya kepanjangan. Biar bupatimu tahu dikasih baju aku. Udah Bu, wes loh, ini baru pembukaan loh, ini belum pengajian kan. Ya Allah ya Karim, ini karena judulnya adalah ukhuwah Islamiyah kan. Saya pertama kali ketemu beliau langsung berukhuwah, langsung bersaudara, karena semua umat Islam itu hakikatnya adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya semua orang mukmin itu bersaudara. Dan Nabi menggambarkan umat Islam itu kalbunyanil wahid, seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhum ba'da, yang satu dengan yang lain saling terkait dan saling menguatkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah siap ngaji belum? Halo? Ibu-ibu kayaknya kok nggak dengerin kata-kata aku, malah terpesona memandang wajah aku. Siapa ngomong GR kok ditungguannya kebar maghrib? Kamu itu loh datang habis maghrib kan, karena kamu pengen deket sama aku toh. Ya jujur maaf banget, saya ke wilayah Inhul wek. Nah ini udah lama, udah mulai tahun 2009 2010. Jadi sempat berpikir alah paling masyarakat sini udah pada bosen. Jadi tadi sempat pesimis Pak Bupati, paling jamaahnya nggak banyak. Lagian sekarang bermunculan penceramah baru. Jujur sih aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Tapi begitu melihat jamaahnya sekian banyak, wah aku jadi bahagia, ternyata kamu masih tetap sayang sama aku. Aku makin cinta sama kamu, I love you semuanya. Sing tuwek ra usah. Ngapain aku ngajak sing nom-nom malah sing tuwek ndisiki ngene-ngene. Kadang asam urate kumat no. Peluntir ra iso balik. Khusus yang muda. Kowe ngapain nge? Putune 7 ngene. Orang Islam itu seperti sebuah bangunan di mana bahan-bahan bangunannya satu dengan yang lain saling terikat dan saling menguatkan, saling menopang. Halo? Berarti orang Islam itu ada orang Islam model beton, ya kayak bahan bangunan ini loh. Ada orang Islam model kayu,
ada orang Islam model semen, ada orang Islam model koral, ada orang Islam model pasir besi itu sing ireng-ireng itu, ada orang Islam model kaca. Fungsinya juga berbeda-beda. Ada yang berfungsi sebagai pondasi, ada orang Islam yang berfungsi sebagai tembok, ada orang Islam yang fungsinya jadi pintu, jendela, ada yang berfungsi jadi atap, ada orang Islam yang fungsinya jadi tiang, cagak. Nah ini yang pakai jilbab, mbak-mbak dan ibu-ibu itu tiangnya, karena an-nisa imadul bilad, wanita adalah tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Secara otomatis bersaudara. Nah gini, persaudaraan itu bahasa Arabnya ukhuwah. Nah kalau yang dipakai judul sama panitia ukhuwah Islamiyah, ini artinya persaudaraan yang diatur oleh syariah Islam, persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam. Jadi menyangkut semua bentuk persaudaraan. Saya ulang. Konsentrasi Bu, waktunya terbatas. Ini tadi saya dibisiki panitia, waktu ceramahnya 30 menit saja. Tolong ya, yang nggak ikut nyumbang nggak usah cerewet. Tinggal dengerin rewel. Ukhuwah Islamiyah itu artinya persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam. Jadi bukan hanya persaudaraan antar umat Islam saja. Salah kalau diartikan ukhuwah Islamiyah itu persaudaraan antar sesama umat Islam saja. Salah, kurang pas. Terus yang benar gimana? Lah yang benar sifatnya umum, universal. Understand? Lah ngono wis gak ngerti pokoknya yes aku seneng. Diulang. Understand? Wis pokoknya ketara oon tenan. Sifatnya umum Bapak Ibu, semua bentuk persaudaraan yang diatur oleh undang-undang agama Islam. Jadi bukan hanya persaudaraan dengan umat Islam saja, termasuk persaudaraan dengan umat beragama lain. Ini masuk dalam ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan dengan alam, persaudaraan dengan lingkungan, persaudaraan dengan sesama makhluk Allah. Jadi kalau sudah ada ukhuwah Islamiyah, sebenarnya nggak perlu ada ukhuwah-ukhuwah yang lain. Kan banyak toh ada istilah ukhuwah basyariyah, ukhuwah sesama manusia, ukhuwah insaniyah, ono ukhuwah watoniyah, ukhuwah antar warga negara, ukhuwah sesama warga negara. Nah ini kalau diterus-teruskan lama-lama nanti ada ukhuwah besaniyah, persaudaraan antar besan. Jadi kalau bukan besan, bukan saudara. Nanti ada ukhuwah banseriyah, persaudaraan sesama banser. Kalau bukan banser berarti bukan saudara. Dilanjut ada ukhuwah brondoliyah, ukhuwah dodosiyah, persaudaraan antar sesama tukang brondol dan tukang dodos. Ki ngopo kok usung-usung panganan? Nah iki jenenge ukhuwah badokaniyah. Wong sini serius-serius malah ngusungi panganan. Udah nggak usah dibagi. Halo? Ya Allah Bapak Ibu, jadi kalau sudah diatur dengan ukhuwah Islamiyah, ini menyangkut semua bentuk persaudaraan. Understand? Kalau diurut begini, persaudaraan itu timbul karena adanya persamaan. Bareng. Karena ada persamaan, maka timbullah persaudaraan. Bareng. Nah, semakin banyak persamaan akan semakin kuat ikatan persaudaraan. Sebagaimana permusuhan timbul itu kan karena adanya perbedaan, apalagi perbedaan yang dibesar-besarkan. Tak baleni, ini harus dibolan-baleni. Soalnya yang saya hadapi ini kelihatannya orangnya ganteng-ganteng, ayu-ayu, tapi on. Maaf ya kalau aku bilang on itu bukan berarti merendahkan, enggak. Soalnya aku tuh ini bahasa akrab, aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Siapa ngomong kentir-kentir mau? Astagfirullahaladzim. Sakarepmu. Persaudaraan timbul itu karena adanya persamaan.
Semakin banyak persamaan akan semakin kuat ikatan persaudaraan. Maka saya, Pak Bupati, dengan Anda semua Bapak Ibu, ini saudara. Kenapa? Karena kita banyak persamaan. Betul? Tuhannya sama. Ayo ngikut. Tuhannya, nabinya, kitab sucinya, kiblatnya, sholatnya, puasanya, warga negaranya, makannya, minumnya, tidurnya, ngisingnya. Kok nggak sama ngising untuk kok kuping ngono apa ya? Kita ini banyak persamaan. Maka kita saudara, semakin banyak persamaan akan semakin kuat persaudaraan karena kita banyak persamaan. Betul? Tolong kalau ada sedikit-sedikit perbedaan jangan dipermasalahkan apalagi dibesar-besarkan, itu nanti yang akan menyulut permusuhan. Toh lebih banyak persamaannya daripada perbedaannya. Kalau ada sedikit-sedikit perbedaan, saudaraku, jangan dipermasalahkan apalagi dibesar-besarkan. Dulu hanya gara-gara berbeda, kalau sholat subuh satunya pakai kunut, satunya nggak pakai kunut, ribut, geger. Kenapa? Ya karena sedikit perbedaan itu yang dipermasalahkan dan yang dibesar-besarkan. Masa hanya gara-gara beda bilangan rokaat dalam sholat tarawih, satunya 8 rokaat, satunya 20 rokaat, akhirnya ribut, gegeran. Kenapa? Ya karena perbedaan sedikit itu yang dipermasalahkan dan yang dibesar-besarkan. Kan yang beda cuma hitungan rokaatnya aja toh. Namanya juga sama-sama sholat tarawih, betul? Takbiratul ihramnya sama, fatihahnya, rukuknya, i'tidalnya, sujudnya, tahiyatnya, salamnya. Yang beda kan cuma bilangan rokaatnya aja. Ayo disikapi dengan arif dan bijaksana. Bapak Ibu yang tarawihnya pakai 20 rokaat, ketika jamaah tarawih bermakmum kepada imam yang hanya 8 rokaat, begitu imam selesai bubar, tambahi sendiri, tambah 12 kan jadi 20 rokaat toh. Betul? Beres. Nah Bapak Ibu yang tarawihnya 8 rokaat, ketika jamaah bermakmum kepada imam yang tarawih 20 rokaat, begitu imam udah dapat 8, minggato, selesai toh urusannya. Lah diributkan kok, ada yang sukanya itu nyalah-nyalain aja. Apa itu orang NU? Ya bener tarawih itu rokaatnya banyak 20 rokaat, tapi cepet banget. Tarawih kayak ngejar maling aja. Allahu Akbar, dolin, amin. Entul-entul jadi duli-guli kendutut gobek-gobek, cerekal tangi maneh. Allahu Akbar, dolin, amin. Entul-entul jadi duli-guli kendutut gobek-gobek, cerekal maneh. Allahu Akbar, dolin, amin. Entul-entul jadi duli-guli kendutut gobek-gobek. Tarawih ramutu, gak kualitas. Rokaatnya banyak tapi nggak mutu, nggak kualitas. Muhammadiyah juga gitu, setahun sekali aja tarawih cuma 8 rokaat, nggak niat itu. Salah semua. Yang bener aku loh, netral, nggak usah tarawih. Nah ini kan orang koclok ini namanya, orang sampel ini namanya. Lah kayak sholat subuh itu bedanya kan cuman pakai rukuk sama pakai kunut sama nggak pakai kunut toh. Ya kalau itu yang dipermasalahkan, yang dibesar-besarkan, ya ribut. Satu bilang harus kunut, itu sunnah abad. Satunya bilang nggak usah kunut, hadisnya lemah. Wajib kunut, nggak usah kunut. Yang bener kunut, yang bener nggak kunut. Ribut, itu dulu. Alhamdulillah kalau titian resak sekarang udah nggak ada ribut soal kunut. Soalnya udah sama-sama nggak sholat subuhnya. Nah, apanya yang mau diributin? Sholat subuh aja enggak kok. Yang beda kan cuma kunutnya. Niatnya sama, takbiratul ihramnya sama, fatihahnya sama, berdirinya sama, rukuknya sama, i'tidalnya sama, sujudnya sama. Gitu kok diributkan. Ini ada, saya pernah baca buku yang menceritakan pemimpin dan tokoh besar Muhammadiyah di Indonesia. Beliau juga guru bangsa, almarhum Buya Hamka. Hamka itu singkatan Haji Abdul Malik Karim Amarullah. Beliau pemimpin dan tokoh besar Muhammadiyah. Waktu itu pergi haji bersama dengan Allah yarham Kiai Haji Idham Khalid, yang waktu itu Kiai Haji Idham Khalid adalah ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dan pada waktu itu orang haji itu belum naik pesawat terbang, masih pakai kapal laut. Haji Indonesia pakai pesawat terbang itu kalau nggak salah mulai tahun 1977. Nah,
selama perjalanan yang berbulan-bulan itu karena pakai kapal laut, itu jadwal ngimami sholat jamaah digilir. Hari pertama yang jadi imam jamaah sholat subuh itu Kiai Haji Idham Khalid, beliau ketua umum PBNU. Buya Hamka ikut jadi makmum. Bapak Ibu para jamaah, Kiai Idham Khalid sebagai ketua umum PBNU jadi imam sholat subuh ndak pakai kunut. Selesai salam zikir doa, ini penderek-pendereknya santri-santri yang NU protes, Yai kan kalau sholat subuh ajarannya harus pakai kunut. Lah tadi Yai ngimami kok nggak pakai kunut. Apa jawab beliau? Di belakangku itu ada makmum yang lebih alim daripada aku, dia ilmunya lebih luas daripada aku, Buya Hamka. Beliau subuhnya nggak pakai kunut, maka saat ini aku subuh nggak pakai kunut, ya besok kunut lagi. Coba besoknya yang jadi imam subuh Buya Hamka, tokoh besar Muhammadiyah. Kiai Idham Khalid ikut jadi makmum. Buya Hamka ngimami sholat subuh berjamaah pakai kunut. Makanya tolong saudara-saudaraku Muhammadiyah, sekali-kalilah kalau subuh pakai kunut. Buya Hamka aja pakai kunut toh. Lah ini makmumnya yang Muhammadiyah bingung. Bukankah beliau ini tokoh kita, pemimpin kita? Katanya subuh nggak usah kunut, itu kok kunut? Bingung makmumnya yang Muhammadiyah. Akhirnya ya kunut seperempat. Loh, betapa beliau-beliau yang sangat alim alamah mengesampingkan perbedaan-perbedaan kecil seperti itu. Nah sekarang perbedaan-perbedaan kecil dipermasalahkan, malah diperlebar, diperuncing, ya jadi permusuhan akhirnya. Betul? Ya Allah, masa penentuan hari raya bertahun-tahun ya ribut, kadang-kadang kita itu loh nunggu sidang isbat itu loh mumet judek, ini jadi lebaran apa enggak, nunggu keputusan. Di tempat saya begitu, di sini juga sama. Oh berarti daerah saya ketularan sini. Gara-gara nunggu sidang isbat nggak rampung-rampung, nggak ada keputusan, jadi lebaran apa enggak. Satunya bilang lebaran Rebo, satunya lebaran Kemis, satunya ngotot yang bener Rebo, satunya ngotot juga yang bener Kemis, Rebo Kemis, Rebo Kemis, Rebo Kemis. Ya Allah, yang Rebo nyalain Kemis. Kamu itu gimana? Ini udah lebaran, udah 1 Syawal kok masih puasa, haram. Idul Fitri nggak boleh puasa, yang Kemis nyalain Rebo, ya situ yang on. Ini masih Ramadan kok udah lebaran, dosa. Nggak selesai toh. Akhirnya pemerintah memutuskan Kemis. Akhirnya ya lebaran ini ya ada 2, satunya Rebo, satunya Kemis. Saya pernah ditanya orang, Bah, kalau saya ikut pemerintah lebaran Kemis itu gimana, Bah? Ya tak jawab, berarti itu lebaran